kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Oh, hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang besar dalam kasih surga, kami sungguh mengucap syukur pada Engkau Tuhan.
Bila kami masih ada sampai saat ini Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu Tuhan, meskipun kami tahu Tuhan, tidak mudah kami menghadapi ini semua Tuhan. Masa-masa pandemi Tuhan masih terus berlanjut Tuhan. Tapi kami dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan hati memohon padamu Tuhan, kiranya badai ini cepat berlalu Tuhan, dan kami akan segera pulih kembali Tuhan Yesus, seperti sedia kala Tuhan. Dan juga banyak orang-orang yang dipulihkan Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan. Segala yang sakit, yang terkapar Tuhan, kiranya sembuh semuanya Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir, berjalan lancar Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya, selamat sore teman-teman. Shalom. Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Ya, kita tahu sampai saat ini kita masih ibadah secara online. Tapi saya percaya teman-teman di rumah semua sehat dan bisa menjaga diri. Untuk itu saya ajak kita semua menyadari bahwa oleh kemurahan Tuhan kita masih tetap bisa sehat, kita masih ada sampai saat ini. Kita pujikan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik.
Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan persembahan, bisa dikirim melalui kotak dan rekening yang sudah disediakan oleh gereja. Jangan lupa ditulis untuk kopi Korea. Terima kasih persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau sedikit cerita. Terkadang Tuhan izinkan pandemi ini kan terjadi. Saya melihat dari diri saya sendiri, kadang kita tuh hati kita belum sepenuhnya mengasihi Tuhan, belum sepenuhnya rindu akan Tuhan. Tapi saya mau mengajak teman-teman semua, juga termasuk saya, kita mau mengubah hati kita seputih hati Tuhan, dan biarkan mata kita bersinar terang dan dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita nggak terus berlama-lama sering mengecewakan hati Tuhan. Yuk mari kita pujikan. Saya ajak kita pujikan, jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan aku tahu Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu,
kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ku mau jadi ku mau jadi seperti-Mu. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Trisiana. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau yang terus ada bagi setiap kami, Engkau melindungi, Engkau mendekap kami, bahkan Engkau menggandeng tangan kami di dalam setiap masa-masa kehidupan kami. Anak-anak muda-Mu dimanapun berada pada saat ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami, bukakan pikiran dan hati kami untuk siap merenungkan firman Tuhan. Aplikasi di dalam kehidupan kami, biarlah semuanya itu nyata di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagaimana kabarnya? Saya berdoa supaya setiap kita sehat ya, dalam keadaan sehat dan baik. Kita sama-sama menjaga, terlebih dalam masa-masa pandemi yang masih belum terselesaikan. Kita tetap berjuang, kita pasti bisa melalui semua itu. Saudara, dalam minggu ini, terutama pada hari Senin yang lalu, pada tanggal 17 Agustus, kita merayakan Dirgahayu kemerdekaan negara kita yang ke-75. Kalau kita mengingat tentang sejarah kehidupan bangsa Indonesia, tentu tidak menjalani kehidupan sebagai sebuah bangsa dari awal hingga akhir dengan sukacita. Tapi ada perjuangan yang diraih oleh orang-orang pada masa itu sampai kita pada masa sekarang. Itu sebagai sebuah bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih orang-orang percaya, kita tidak hanya mempunyai kewarganegaraan satu, tapi kewarganegaraan kita yang berbeda daripada Indonesia adalah kita, warga negara dari sorga. Tapi bagaimana untuk menjadi seorang warga negara Indonesia plus warga negara surga? Adalah ketika kita sudah merdeka. Merdeka bukan dalam artian kita hanya terbebas dari penjajah. Karena Bung Karno ketika proklamasi, dia menyatakan bahwa sekarang kita memang sudah merdeka dari penjajahan. Tapi kemudian orang-orang Indonesia tidak lagi melawan penjajah, tetapi berjuang untuk satu dengan yang lainnya saling melawan. Kenapa? Di sekitar kita ada kemiskinan yang tidak kunjung bisa terselesaikan. Ada ketidakadilan, ada penindasan, bahkan
degradasi moral sekarang ini terjadi. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang muda? Apakah kemerdekaan itu kemudian kita nyatakan saya bebas, maka saya amblas? Saya bebas, kemudian saya seenak diri saya tanpa batas. Tapi mari kita renungkan satu bagian firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema bebas cerdas. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saya mau bacakan bagi saudara, silakan menyimak dalam Alkitab saudara masing-masing. Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya teringat sampai sekarang itu ada permainan ya, untuk menentukan siapa yang mau memulai dulu atau siapa yang nanti menang. Itu ada yang namanya sweet. Zamannya saya dulu waktu kecil, sweetnya itu jempol, kemudian jari telunjuk dan jari kelingking. Kalau sekarang gunting batu kertas. Dan mungkin nanti ketika Anda sekalian ini sudah dewasa, ada generasi selanjutnya, pasti ada tipe yang lain, bukan hanya jempol, telunjuk dan juga kelingking, bukan hanya gunting batu kertas, tapi ada yang lain. Nah saudara, kalau kita perhatikan dalam sweet itu, masing-masing ini mempunyai kekuatan, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Kalau saya ingat dulu katanya ya, ini tuh kayak gajah, dia besar, dia bisa menang, tapi dia juga bisa kalah. Kalau yang ini seperti ular gitu ya, panjang. Tapi yang kelingking ini seperti semut, dia kecil. Memang satu ketika dia bisa kalah, tapi dia bisa menang. Kalau kita sweetkan, masing-masing dengan jari yang berbeda, maka hanya ada dua pilihan. Yang pertama, salah satu jari menang, dan yang kedua, salah satu jari kalah. Tetapi ketika dia bertemu dengan adu lawan dan menunjukkan jari yang sama, maka sifatnya draw atau imbang. Jadi harus dilakukan sweet kembali supaya nanti muncul siapa yang menang, siapa yang kalah. Saudara, bukankah kita bukan hanya merdeka sebagai sebuah bangsa dari penjajahan bangsa lain, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, yakni kelepasan, kebebasan dari keterikatan dengan dosa. Bahkan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Lalu apakah kemudian kehidupan kita yang bebas dari ikatan dosa itu, bebas dari hukuman dosa, kemudian kita isi dengan hal-hal yang bablas atau amblas? Menarik kalau kita perhatikan dalam kehidupan jemaat di Galatia, saudara. Jemaat di Galatia dibedakan menjadi dua kategori masyarakat. Masyarakat yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahwa saya selamat, sudah menerima karya Kristus Yesus, saya merdeka. Sebagai orang yang sudah dimenangkan, yang dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi mereka mengatakan itu gak cukup, perlu ada embel-embel yang berikutnya yang saya lakukan. Apa? Mereka mengatakan harus ada ritual-ritual yang mereka lakukan, baik dalam kehidupan keagamaan maupun kehidupan secara praktis, sehingga mereka terikat di dalam ritual-ritual yang diberlakukan dalam kehidupan mereka. Mereka bebas secara rohani, tetapi dalam praktek kehidupan mereka sangat tersiksa dengan pemenuhan ritual yang harus mereka lakukan setiap waktu. Justru aturan itu menambah beban yang baru kepada masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan ini menjadi hal yang salah. Karena apa? Anugerah Allah di dalam Kristus Yesus cukup untuk membebaskan setiap manusia yang mau meresponinya dengan menerima Dia.
Tetapi golongan yang kedua, saudara, dalam masyarakat di Galatia, golongan kedua di Galatia adalah orang-orang non-Yahudi. Di mana ketika mereka menerima keselamatan di dalam karya Kristus Yesus, mereka mengatakan, kalau saya selamat, tentu tetap ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya mau hidup sebebas-bebasnya, semasa masih ada kesempatan, saya akan menikmati kebebasan saya. Bebas tanpa batas. Tapi sebenarnya Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat penting kepada jemaat di Galatia. Bukan bebas yang semuanya diterabas. Bukan bebas yang kemudian bablas. Bukan bebas yang kemudian amblas. Tetapi kebebasan itu adalah kebebasan yang harus diresponi dengan cerdas. Bagaimana meresponi kebebasan di dalam karya Kristus Yesus dengan cerdas? Sama seperti jari tadi. Harus ada kemenangan yang dicapai oleh kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, itu yang pertama. Harus ada kemenangan. Kemenangan apa, saudara? Perjuangan kita tidak hanya berhenti di dalam misi Kristus Yesus melalui penyaliban dan ketika dia naik ke surga, selesai, tidak. Tetapi kita harus tetap memperjuangkan kebebasan kerohanian kita dari belenggu dosa setiap saat dalam kehidupan kita sampai kita mengakhiri kehidupan. Sampai kita kembali kepada Bapa di sorga. Berapa lama? Tidak ada yang tahu. Karena kesempatan saya dan kesempatan Anda pun masing-masing punya waktu sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, mari yang pertama, kita raih kemenangan itu di dalam Kristus Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemenangan. Hal yang kedua, sama seperti Sweet tadi, selain menang, kita harus kalah. Apa sih yang harus kita kalahkan dalam kehidupan ketika kita merdeka? Di dalam rohani, di dalam kita mencintai Tuhan, di dalam kita meresponi karya keselamatan yang Dia telah berikan kepada kita. Kita harus kalah, saudara. Apa yang harus kita kalahkan? Keakuan diri kita. Saudara, masing-masing generasi dari baby boomer sampai sekarang generasi alpha itu punya karakteristik masing-masing dan masing-masing unik. Meskipun dari satu generasi ke generasi berikutnya itu ada kemiripan-kemiripan. Tapi menurut penelitian atau pengamatan dalam kehidupan generasi alpha sekarang, anak-anak cenderung lebih konsumerisme bukan karena dirinya sendiri yang ingin membeli banyak hal untuk dirinya, tetapi justru diakibatkan oleh orang tuanya yang begitu konsumerisme. Itu salah satu contoh keakuan diri kita, saudara. Di mana begitu sulitnya untuk kita mengalahkan diri kita dengan segala keinginannya. Bahkan ambisi, nafsu yang merasa selalu tidak pernah puas dan tidak pernah tercukupkan, kita akhirnya melakukan banyak hal yang ternyata itu melewati batas-batas kehidupan yang seharusnya diperkenan oleh Tuhan. Selain menang di dalam dosa, mari kita kalahkan diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Fase yang ketiga, saudara, kalau misalnya kehidupan kita tetap sama, maka jangan pernah berhenti. Tidak ada sebuah jaminan ketika kita mengatakan, oh, saya adalah orang Kristen, terlahir dari keluarga Kristen, saya besar di gereja, saya aktif, saya menikah dengan orang Kristen, dan kemudian saya membangun sebuah keluarga, dijamin saya masuk surga. Tidak, saudara. Semua itu kita harus buktikan bahwa kalau saya dan saudara menerima keselamatan daripada Tuhan, maka hidup kita tidak lagi sama dengan kehidupan yang telah lampau. Harus ada kemajuan di dalam dirimu dan diriku. Kemajuan dalam hal apa? Tentu dalam hal-hal yang diperkenan oleh Tuhan. Setiap pengendara selalu memperhatikan ke depan dan ke belakang. Tapi untuk melihat spion, untuk memperhatikan keadaan belakang, dia tidak boleh berlama-lama. Karena apa? Dia harus fokus ke depan, menuju tujuan. Demikian kehidupan kerohanian saya dan saudara.
tujuan kita adalah Kristus. Tujuan kita adalah memuliakan Tuhan selama kita hidup. Oleh sebab itu, jangan lagi punya kehidupan yang sama dengan yang lalu. Terus maju di dalam perjuangan iman bersama-sama dengan Tuhan. Mari kebebasan kita di dalam kerohanian, jangan kita responi dengan sebebas-bebasnya tanpa batas. Tapi sadari, pikirlah dengan cerdas, ambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita sungguh-sungguh bisa memenangkan kehidupan kita dari belenggu dosa dan segala godaannya. Dan mari yang kedua, kita kalahkan diri kita untuk kita tundukkan di bawah kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, jangan lagi punya kehidupan yang sama dengan yang lalu. Miliki kehidupan yang baru di dalam Kristus dan menjadi pemenang-pemenang. Bebas, cerdas, jadilah kaum muda yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat berterima kasih untuk kebebasan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tapi kembali kami merenungkan bahwa setiap kebebasan itu membawa kami untuk mengambil sebuah pilihan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami harus bertindak sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Oleh sebab itu, kebebasan itu tidak kami responi dengan kebodohan kami, tetapi kami harus cerdas, mengalami keselamatan daripada Tuhan untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami, yakni kami hidup berkemenangan untuk mengalahkan segala keakuan diri kami. Bahkan kami mau Tuhan menjadi pribadi yang berbeda dari hari yang lalu. Kalau yang lalu masih banyak hal-hal negatif yang kami lakukan, masih banyak hal-hal yang mendukakan orang-orang sekitar kami, bahkan mendukakan hati Tuhan. Bahwa kami untuk semakin membawa kebebasan kami dengan kecerdasan daripada Tuhan, hingga kami berkemenangan dan memperoleh kehidupan kekal. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun
ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada kesempatan petang ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam putranya Kristus Yesus, bimbingan persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku. Dan kiranya tangan mengenai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku.